Pak Presiden juga mengatakan negara kita ini negara hukum, maka harus tegakkan hukum di negara kita. Ikuti saja prosesnya sesuai hukum. Itu kan yang sampai. Geger, janji Habib Rizik bikin rezim kalang kabut soal 6 laskar di kilometer 50. Nah, sesudah itu baru siapa yang membunuh 6 orang ini, yang memancing ini. Nah, baru ketemu 3 orang polisi. Yang ditemukan oleh Komnas HAM itu 3 orang. Nah, sesudah ini ditemukan, konstruksi hukumnya baru 6 orang itu diumumkan oleh polisi, perkaranya gugur. Dalam bahasa yang sering umum disebut SP3, tapi tidak usah SP3. Itu cukup dikatakan perkaranya gugur sesuai dengan ketentuan undang-undang, bahwa tersangka yang sudah meninggal perkaranya gugur. Cukup, selesai perkaranya. Demi Allah, sampai kapanpun kami akan mengejar pelakunya, dan kami tidak akan biarkan mereka gentayangan bebas di jalan-jalan, karena mereka adalah pembantai sadis dan pembunuh biadab. Jawaban hukumnya kan harus ada, artinya bahwa proses terhadap perbuatan awal kejadian itu tetap kita proses. Nanti kita SP3 karena tersangka meninggal dunia. Sebenarnya secara hukum pihak kepolisian tidak memiliki kewenangan apapun kecuali yang diberikan oleh hukum. Di dalam undang-undang yang mengatur tentang tugas kepolisian nomor 2 tahun 2002, bahwa tugas polisi adalah untuk menjamin ketertiban dan kepastian hukum dengan cara melindungi, melayani, dan mengayomi rakyat. Apa yang terjadi terhadap ke-6 mujahid ini itu sangat-sangat bertentangan dengan apa yang diberikan hukum untuk dikerjakan oleh aparat kepolisian. Karena itu kami ingin mengatakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap 6 orang mujahid ini jelas-jelas melanggar hukum, abuse of power, dan ketika itu mengakibatkan melayangnya nyawa rakyat Indonesia yang harusnya mereka lindungi, ini berarti sudah terjadi pelanggaran berat, hak extra judicial killing, dan ini melanggar hak asasi manusia. Ingin mendapatkan hak keadilan, itu bagaimana anak kami diperlakukan seperti itu, tetapi ada balasan atau misalnya ada hukum yang bertindak kepada pelaku kesadisan tersebut, gitu. Tidak didiamkan begitu saja. Untuk itu kami jadi tidak bisa menahan emosi nih ya Pak ya, tapi kami terus terang saja, saya sebagai seorang ibu tadi Pak, kehilangan anak itu memutuskan kebahagiaan bagi kami sebagai seorang ibu. Kami ingin datang ke sini, ingin menyuarakan, ingin mencurahkan hati kami sebagai seorang ibu, di mana keadilan itu untuk anak-anak kami. Yang ingin saya sampaikan di sini, bahwa pada saat kejadian, tidak ada satupun di antara kami, baik saya dan keluarga maupun seluruh laskar pengawal yang begitu setia, yang mengira kalau yang melakukan pengejaran, mepet, mengganggu adalah dari kepolisian. Sama sekali kami tidak pernah menduga, kami tidak pernah mengira, apalagi kami menuduh. Yang kami tahu, mereka adalah orang-orang jahat yang ingin mencelakakan kami. Kami akan menempuh jalur hukum secara prosedur. Kami akan terus melakukan advokasi yang berkelanjutan. Ini salah satu. Berikutnya nanti akan terus kami lakukan, sambil kami tetap mengingatkan pemimpin tertinggi, ya. Aparat negara itu kan ada pemimpin tertingginya, ada memang Kapolri, tapi yang lebih tinggi itu adalah presiden, dan mereka itu ada di bawah presiden. Jadi karena itu kami di sini juga mengingatkan Pak Jokowi supaya memperhatikan. Kami akan kejar siapapun yang terlibat dalam pembantaian ini. Kami tidak akan biarkan mereka tidur tenang sampai mereka lari melawan semua.
Karena kalau prosedur hukum ini ditempuh dengan baik, insya Allah semua akan terbongkar ya. Siapa yang melakukan pembantaian di medan lapangan, sampai siapa yang menjadi otak, sudahlah yang mengatur ini semua akan terungkap. Yang lainnya itu kita serahkan kepada Allah, biarkan nanti Tuhan yang Maha Kuasa menyelesaikan dengan balasan seadil-adil. Jadi mohon doa dari hadirin semua, dari kita semua yang masih ingin menegakkan kebenaran, keadilan dalam rangka menjalankan tugas dari Allah, yaitu amar ma'ruf nahi munkar, untuk terus kita sama-sama berupaya melakukan advokasi agar kasus pembunuhan terhadap 6 laskar FPI itu bisa tuntas dan hukum ditegakkan, dan yang melakukan pembunuhan itu dihukum secara setimpal. Kapolri tutup kasus 6 laskar FPI, pernyataan Amin kembali disorot. Jika ada kezaliman, kita tidak boleh diam. Seperti diketahui, belum lama ini Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo secara resmi menutup kasus penembakan 6 laskar FPI. Kasus yang sempat viral tersebut disebut termasuk ke dalam kategori unlawful killing. Perkara penyerangan FPI di kilometer 50 saat itu sudah kita hentikan karena meninggal, ujar Kapolri saat rapat dengan Komisi 3 DPR RI pada Rabu kemarin 16 Juni 2021. Kapolri juga menyampaikan komitmen Polri untuk menyelesaikan secepat mungkin kasus-kasus yang menyita perhatian publik. Selanjutnya mempercepat kasus-kasus yang menjadi perhatian publik. Lebih lanjut, Listio juga menyinggung kasus lain yang turut menjadi perhatian masyarakat, yaitu perihal pelanggaran protokol kesehatan yang melibatkan Habib Rizik Syihab. 3 pelanggaran protokol kesehatan saat ini semuanya sudah disidang. Petamburan, Megamendung, Rumah Sakit Umi, ujar Kapolri Listio lagi. Kemudian terkait perkara unlawful killing dalam penembakan laskar FPI, Kapolri memastikan bahwa masih dalam proses melengkapi berkas-berkas. Sebelumnya, TP3 mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil temuan mereka, kasus pembunuhan 6 laskar FPI tersebut merupakan pelanggaran HAM berat. Mereka pun mendesak pemerintah dengan dukungan lembaga-lembaga terkait untuk memproses kasus pembunuhan ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Nah, sebelumnya Amin Rais diketahui beberapa kali tampak geram mengoceh terkait penembakan 6 laskar FPI, dan kini salah satu pernyataannya pun kembali disorot. Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan jika memang ada pelanggaran HAM berat terhadap 6 laskar FPI, TP3 diminta menyerahkan bukti.